Saudara-saudara, kadang-kadang kata-kata kita itu bisa menunjukkan atau memberikan kesan kita itu tidak percaya. Kadang-kadang bisa menunjukkan kesan kita itu percaya dari kata-kata yang kita ucapkan. Kadang-kadang kata-kata yang kita ucapkan itu bisa memberikan kepastian, tapi kadang-kadang juga bisa menunjukkan keraguan-raguan dari kata-kata kita. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan, kita harus percaya, saudara, setiap kata-kata yang kita ucapkan itu bisa memberikan satu dampak yang luar biasa. Kalau kata-kata yang kita ucapkan itu adalah kata-kata iman, bukan kata-kata yang tidak percaya. Makanya kita masih belajar, kita harus mengerti, saudara. Setiap perkataan yang kita ucapkan itu, kita harus mengerti bahwa itu adalah kata-kata iman. Kata-kata iman, yaitu kata-kata yang ada dasar firman Tuhannya. Saudara, kalau kita baca dulu ya, satu ayat di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan 17, Roma pasal yang pertama, ayat 16 dan 17, di situ dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Elohim yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, kadang-kadang kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, ini bisa berpengaruh di dalam kata-kata yang kita ucapkan. Kata-kata yang tidak percaya, kata-kata yang pesimis, kata-kata yang membuat kecut hati, kata-kata yang mengecilkan kuasa Tuhan, kata-kata yang membatasi kuasa Tuhan. Seringkali keluar dari mulut kita, perkataan-perkataan yang membuat dan menjadikan kita sendiri ini bisa gagal, bisa hancur. Saudara, kalau kita lihat tema kita ya, tema kita sepanjang tahun 2016 ini adalah penggenapan janji-janji Tuhan. Setiap kita mungkin punya janji-janji yang dari Tuhan. Oh, Tuhan sudah berjanji ini. Oh, Tuhan sudah berjanji ini. Nah, untuk kita bisa menggenapi janji-janji itu, untuk supaya Tuhan bisa menggenapi janji-janji itu kepada saudara, kita harus percaya, kita harus punya iman, saudara. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak percaya. Sebab kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak percaya, kata-kata yang pesimis, kata-kata yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, itu bukan kata-kata iman. Tapi kata-kata iman adalah kata-kata yang diucapkan karena kita itu percaya pada firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, kemudian timbul iman. Ada iman, kita perkatakan, maka apa yang kita ucapkan itu akan jadi.
Amin. Makanya kita perlu belajar untuk berkata-kata yang sesuai firman Tuhan. Jangan kata-kata yang berkeluh kesah, kata-kata yang mengecilkan arti doa, arti ibadah. Nah, seringkali kita itu tertindih atau ditimbruki dengan perkataan kita sendiri. Kita mengalami kegagalan tanpa sadar karena kata-kata kita sendiri. Kita mengalami sakit karena kata-kata kita sendiri. Kita menjadi miskin karena kata-kata kita sendiri. Lawang tiap hari dikutuki aja dirinya sendiri. Wes mate aku, mate tenan. Wes bangkrut aku, ya bangkrut toh. Hati-hati saudara dalam berkata-kata. Waduh, ora iso kerja nek carane ngene. Loh, kata-kata seperti itu kata-kata yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sore hari ini Tuhan sepertinya mendorong saya untuk membagikan ini kepada saudara-saudara, karena Tuhan itu mau menggenapi setiap janji-janjinya kepada saudara. Amin. Saudara ingat-ingat dulu, Tuhan itu berjanji apa sama saya ya, di tahun-tahun yang lalu. Nah, saya mengajak kepada saudara untuk jangan melemahkan atau jangan menghancurkan sendiri hal-hal yang Tuhan mau berikan kepada kita. Karena Tuhan itu betul-betul baik memang. Tuhan itu memang betul-betul mengasihi kita. Bayangkan saudara, kalau enggak, mana mungkin sih ada seseorang yang menyerahkan putra tunggalnya satu-satunya demi menebus dosa saudara dan dosa saya. Ya, janji anugerah penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesua, kemudian Tuhan Yesus sampai wafat, kemudian dibangkitkan naik ke surga, kemudian minta Roh Kudus turun untuk supaya saudara dan saya itu tetap tidak sendirian. Supaya saudara dan saya itu tetap berjalan itu ada yang terus mendampingi, ada yang terus menolong. Karena Roh Kudus itu Roh penolong. Itu janji diberikan untuk kita semua. Ya, yuk kita baca Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 38 dan 39. Atau sampai 30 sampai 40 lah. Ayat 38 ya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesua HaMasyiah untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara, ini adalah bagian daripada khotbah Petrus, waktu di mana Roh Kudus dicurahkan, kemudian para murid yang sudah menanti-nantikan di Yerusalem waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang mereka sendiri tidak mengerti. Tapi orang-orang yang datang dari Arab, datang dari mana-mana itu, ya, mereka itu bisa mendengar perkataan-perkataan bahasa baru yang diucapkan oleh para murid itu. Mereka mengerti artinya.
Kemudian saudara, ada banyak terjadi orang-orang itu tertempelak karena dosa-dosanya. Kemudian mereka bertanya sama Petrus, apa yang harus kami lakukan? Nah, Petrus menjawab ini, bertobatlah kamu. Bertobatlah kamu. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Saudara, kalau saudara sudah bertobat, ikuti dengan baptisan. Kalau ada yang belum baptis, bulan depan baptisan. Bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus HaMasyiah untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, saya percaya ini akan digenapi oleh setiap kita yang bertobat. Amin. Dosa kita akan diampuni. Kita punya jalan masuk ke surga. Setiap kali kita jatuh lagi di dalam dosa, kita datang kepada Tuhan, minta ampun, dosa kita diampuni. Dan karunia Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus ini roh penolong, diberikan kepada saudara dan saya untuk menolong kita dalam keseharian kita ini loh saudara. Supaya kita itu tetap bisa berjalan di dalam jalan-jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan berikan Roh Kudus. Nah, ini diberikan atau janji ini bagi kita semua. Saudara perhatikan ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, ya bagi kamu itu waktu mereka yang hidup di zaman Petrus, yang bertanya tadi. Bagi kamulah janji-janji itu. Dan bagi anak-anakmu, dikatakan, ya anak-anak mereka. Dan dikatakan juga bagi orang yang masih jauh. Siapa yang masih jauh? Kita ini. Kita ini. Ini ditulis kira-kira, diucapkan oleh Petrus kira-kira 2000 tahun yang lalu. Dan Petrus berkata, sebab bagi kamulah janji ini diberikan, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang, semua orang yang masih jauh. Kalau diterjemahkan mungkin bisa, dan bagi orang-orang yang masih akan hidup 2000 tahun yang akan datang. Nah, itu saudara dan saya. Pengampunan dosa di dalam Kristus, karunia Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita tetap berjalan di dalam jalan-jalan perkenanan Tuhan. Ini janji yang Tuhan berikan. Dan janji ini untuk kita semua, saudara. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa mengenal jalan keselamatan menuju ke surga. Kita bisa mengenal Tuhan Yesua, kita bisa mengenal Kristus yang sudah memberikan nyawanya untuk kita menebus dosa-dosa kita. Dan diberikan Roh Kudusnya. Nah, saudara, janji ini untuk kita semua. Firman Tuhan ini untuk saudara dan saya. Yang hari-hari ini hidup 2000 tahun yang lalu sudah diucapkan, hari-hari ini kita percaya kepada Tuhan. Nah, ada banyak lagi janji-janji yang lain. Baik janji secara umum maupun janji-janji secara pribadi yang saudara dan saya sudah terima. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu jangan biarkan batal karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita ini, saudara. Minggu yang lalu ada yang ingat istri saya waktu menyampaikan firman Tuhan itu. Terus setelah firman Tuhan ngajak nyanyi apa? Ada yang ingat? Hah? Aku diberkati, ada yang ingat ya?
Ya gitu saudara, kalau dengar firman Tuhan itu perhatikan. Saudara, waktu istri saya nyanyikan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Setelah itu, istri saya itu diberkati, saudara. Seseorang yang dari jauh, dari luar kota, tanya nomor rekeningnya. Tanya nomor rekeningnya. Apa betul ini nomor rekeningnya Bu Logi? Ini orang yang enggak tahu loh. Orang yang enggak dengar khotbahnya minggu lalu, enggak. Makanya kemarin 2 hari yang lalu ya, tahu-tahu sudah masuk saudara berkatnya. Ya, makanya istri saya kan banyak senyum. Enggak, biar enggak ada yang transfer juga senyum. Tapi saudara, ini salah satu contoh yang saudara juga mendengar. Saya mendengar. Dan sekarang ini saya sampaikan, saya saksikan kepada saudara. Ayo kita belajar untuk mempercayai janji-janji Tuhan dengan kata-kata iman yang kita ucapkan dari mulut kita. Nyanyian, pujian, itu juga termasuk kata-kata yang terucap dari mulut kita. Kalau kita ngomong, aku diberkati, kalau itu betul-betul keluar dari hati kita, saudara akan diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, amin. Sepanjang hidup kita. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkat datang. Ya, meskipun saya percaya kami ini bukan cuma semata-mata berkat jasmani itu yang kita pandang sebagai berkat. Jasmani, rohani itu berkat yang terus mengalir atas hidup kami. Saudara. Sampai hari ini secara rohani, ya. Tadi pagi waktu kami mendengar anak kami yang Ivan ya, ngajar di sini, firman Tuhan yang diungkapkan, yang disingkapkan dari Tuhan, ya saya pun belajar sesuatu, saudara. Sebagai orang tua yang dimana anak bisa berkata, saya sekarang mencintai, bahkan sangat mencintai firman Tuhan. Itu enggak ada duanya, enggak ada hadiah yang terbesar, saudara, yang bisa kita dapatkan dari dunia ini. Itu anugerah, itu berkat yang luar biasa, saudara. Kalau saudara melihat anak-anak saudara itu hidup takut akan Tuhan dan dipakai Tuhan, maksudnya dipakai Tuhan, Tuhan mau berbicara sama dia untuk menyampaikan itu kepada umatnya. Hal yang jarang bisa ditangkap oleh kebanyakan orang. Saya sendiri memenuhi panggilan Tuhan sudah berapa tahun, berapa puluh tahun sudah. Saya menerima panggilan itu tahun 79, kemudian saya baru genapi tahun 88 lah itu ya. Waktu peristiwa itu 1 tahun setengah, 83, 85, 86, saudara. 86, dengan berjalannya tahun ke tahun 90, 91 Bukit Sion berada. Tahun 86 saya sudah menggenapi, 3,5 tahun kami diproses. Tahun 90-an begitu, Tuhan mulai
mewujudkan panggilan itu. Mulai adanya Bukit Sion untuk dibangun sampai hari ini, ya. Kalau tahun 86 sampai sekarang ini sudah hampir 30 tahun udah ya. Memenuhi panggilan Tuhan, melayani Tuhan, menggali firman Tuhan dan sebagainya. Tapi tadi pagi saya bisa belajar sesuatu yang saya sendiri terus terang saja belum disingkapkan. Ya memang bukan melalui saya, Tuhan singkapkan rahasia itu. Dan ini betul-betul sepertinya memberikan sesuatu yang baru dari apa yang sudah pernah kita dengar dan itu sudah nyantol di pikiran kita tentang Raja Daud dan Batsheba. Ternyata dari sisi pandangan yang bisa dilihat, ternyata ada sesuatu yang baru. Sebagai orang tua, saya bersyukur, saudara. Itu berkat yang luar biasa. Kami mengalami banyak, tadi siang setelah ibadah, saya harus menemui hamba Tuhan dari Korea dan Taiwan, saudara, karena nanti bulan 4 itu ada seminar yang dulu di Korea itu ya, ini nanti diadakan di Taiwan. Mereka datang untuk mengajak hamba Tuhan dari seluruh dunia. Nah, mampir ke Surabaya, pelayanan di gereja lain sih, bukan di sini. Mau ketemu saya kemarin malam, saya tidak bisa. Kalau gitu siang aja, tadi kami ketemu. Ya kami sekeluarga, saya biasa minggu siang kumpul-kumpul keluarga, ya kami undang makan bersama-sama, dan mereka punya kesan. Hamba-hamba Tuhan di Indonesia ini memperhatikan keluarganya ya. Ya saya jawab saudara, firman Tuhan kan mengajarkan kalau seorang pelayan Tuhan belum bisa memimpin keluarganya sendiri, jangan dipercayai untuk memimpin jemaat. Itu Alkitabiah. Dan itu memang yang kami terapkan. Kami berikan penekanan-penekanan kepada semua hamba-hamba Tuhan, terutama di sini dan juga di tempat-tempat lain di mana kami dapat kesempatan waktu RHTP, waktu kita seminar hamba-hamba Tuhan, kalau saya dapat kesempatan untuk bicara, saya selalu utamakan seorang penetua jemaat kalau belum bisa memimpin keluarganya sendiri, jangan diserai untuk memimpin jemaat. Itu syarat penetua yang ditulis oleh Rasul Paulus ditujukan kepada Timotius. Itu jelas. Saudara, saya percaya kalau kita itu menurut firman Tuhan, Tuhan itu akan senang dan menggenapi setiap janji-janjinya itu. Makanya taati firman Tuhan. Jangan maunya kita sendiri melakukan segala sesuatu. Kembali ke perkataan, kita buka Injil Matius pasal 12. Injil Matius pasal 12 kita baca ayat 36, di situ dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Betapa pentingnya saudara setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini. Menurut ucapan yang kita ucapkan, perkataan yang keluar dari mulut kita itu, ya itu yang akan kita alami. Nah, banyak orang itu menghukum dirinya sendiri dengan perkataan-perkataannya sendiri. Ayo kita biasakan, saudara. Makanya isi hidup kita itu dengan firman Tuhan,
Sehingga setiap perkataan yang terucap dari mulut kita, itu adalah perkataan-perkataan yang sesuai firman Tuhan. Kita mau mentaati setiap apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita taati, kita ikuti. Kita mau ngerti tidak ngerti, kita taati. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Makanya firman Tuhan katakan janji Tuhan itu murni seperti perak yang diuji di dalam peleburan api 7 kali. 7 angka sempurna. Dipanasi itu sampai 7 kali. Itu janji Tuhan. Dan kalau saudara dan saya percaya akan setiap janji-janji Tuhan ini, itu bisa nampak dari kata-kata saudara, perkataan-perkataan saudara. Makanya kalau saya bicara dengan seseorang, misalnya dia mau konseling, gitu, saya tidak mau bertelepon, saudara. Karena apa? Kalau bertelepon itu saya nggak bisa nangkep sesuatu, auranya itu loh, rohnya itu bagaimana, pesimis atau optimis, atau terlalu pede, atau bergantung sama Tuhan, atau percaya sama Tuhan. Bisa kita tangkap. Saudara, saya sih berharap untuk semua kita itu bisa menggenapi setiap janji-janji Tuhan. Jangan janji-janji Tuhan itu dilemahkan, bahkan dipatahkan oleh perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau saudara mau menggenapi setiap janji-janji Tuhan, tangkap itu dengan iman. Dan buktikan dengan perkataan kita. Sebab dari ucapan yang kita ucapkan itu harus kita pertanggungjawabkan sama Tuhan. Dan terjadinya itu ya menurut apa yang kita ucapkan. Terwujud atau tidak terwujud itu tergantung apakah kita itu memperkatakan dengan kata-kata iman. Tapi kata-kata iman itu maksudnya bukan cuman asbun, asal bunyi. Aduh saya percaya. Dalam hati, beneran enggak ya? Wah pas-pas enggak terjadi. Wah pas gini. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, begitu percaya, ucapkan. Waktu kita memuji-muji Tuhan pun, kita harus ucapkan dengan kata-kata iman. Tuhan Yesus baik. Itu benar-benar harus diucapkan. Dia memang baik, saudara. Sungguh amat baik. Dia memang baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya. Wah, ya memang begitu. Kalau kata-kata yang kita ucapkan itu adalah perkataan-perkataan iman. Jadi saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan saudara alami. Amin. Kami kalau merenungkan kebaikan Tuhan sepertinya, aduh, Tuhan Engkau itu baik memang. Engkau itu memang luar biasa. Luar biasa, saudara. Dan apa yang kita alami, kebaikan-kebaikan Tuhan itu, bukan cuma berhenti dari kita sendiri yang menilai. Itu GR, gede rumongsa. Rumongso-rumongsoan sendiri. Rasa-rasaan dewe. Orang lain harus bisa menilai. Artinya orang lain harus bisa melihat bahwa memang Tuhan baik itu sama kamu. Tuhan itu memang baik sama keluargamu. Tuhan itu memang baik. Nah, itu loh saudara. Bukan kita yang menilai. Ya kita mengalami. Buat apa kita menilai diri kita sendiri? Tidak ada pencitraan kok. Tidak ada unsur-unsur mau menonjolkan diri, mau mengekspos diri kita, mau supaya kita ini terkenal, supaya kita ini begini. No, tidak perlu itu. Saudara. Kita mengalami. Dan orang lain bisa menilai.
Saudara, sering saya sudah sharing ya, kalau waktu Tuhan manggil saya itu kan tantangannya banyak, dari keluarga, ya, dari saudara-saudara saya, tantangannya itu banyak. Bahkan ada yang bilang, kamu nanti ini melarat, kamu nanti apalah, ada yang ngomong gendeng, ada yang ngomong apa. Dengan berjalannya waktu saya jalani terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, memenuhi panggilan Tuhan. Saya layani dengan setia sampai hari ini. Berjalan 4-5 tahun atau 6-7 tahun atau berapa tahun saya lupa pastinya. Tapi saudara-saudara saya yang dulu ngomongnya itu miring-miring. Sekarang mereka ngomong, memang kamu yang betul. Kamu memang diberkati Tuhan. Bukan kita mempromosikan diri. Amin. Percayai janji Tuhan, sebab janji Tuhan gak perlu diuji. Janji Tuhan itu sudah murni, tangkap kemurniannya itu, imani, percayai, dan ucapkan dengan kata-kata iman. Jadi seperti apa yang saudara percayai. Makanya ada lagu yang janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pernah matahari itu terlambat bersinar? Tidak pernah. Kalau kita yang terlambat bangun ya sering. Matahari tidak pernah memang terlambat bersinar, saudara. Di mana-mana, di seluruh dunia, orang bisa melihat kalau sudah jam 6 ya muncul mataharinya. Ya kecuali negara-negara tertentu kadang malamnya itu panjang. Malamnya panjang, paginya itu otomatis baru terang itu ada yang jam 7, jam 8. Tapi ada sebaliknya yang malamnya itu pendek. Jam 4, jam 5 itu sudah gelap. Tapi paginya itu cepat, itu tergantung negara-negara yang 4 musim biasanya. Tapi negara-negara yang 2 musim seperti di Indonesia begini, biasanya sih tepat, saudara. Jam 6 gitu ya muncul matahari. Saya pernah saksikan ya kepada saudara waktu awal mula, di mana Tuhan mau kita mengadakan doa estafet itu. Waktu itu saya ada di puncak Gunung Sinai yang sekarang ini. Bukan Gunung Sinai yang di Alkitab. Gunung Sinai yang di Alkitab itu ternyata di negara Arab. Gunung Sinai yang sekarang ini di Mesir. Ya meskipun demikian Tuhan masih bisa berbicara sebab Tuhan itu maha hadir. Waktu di puncak Gunung Sinai, puncak itu saudara. Jam 2 pagi kita harus berangkat, kira-kira nyampe di sana jam 5, setengah 6 mungkin, setengah 6-an. Ada kesempatan duduk sendiri, istirahat dulu. Baru naik lagi, cuman sedikit sih, jam setengah 6, jam 6 kurang gitu sudah banyak orang, ribuan orang di situ. Hanya untuk melihat matahari terbit jam 6 pagi. Benar. Jam 6 pagi, jam 6-nya sana ya, saya lihat jam 6 muncul saudara. Orang pada tepuk tangan, di video, di apa. Dimanapun matahari tidak pernah terlambat bersinar. Demikian juga janji Tuhan kepada saudara dan saya. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah lupa untuk tidak digenapi.
Tapi dengan kata-kata kita itu bisa digagalkan. Makanya jangan pernah kita berkata-kata, kata-kata yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita buka di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara, ayat 8, Filipi pasal 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang sedap didengar. Itu apa itu? Itu perkataan. Semua yang sedap didengar. Pikirkanlah itu. Jadi kalau ngomong harus mikir dulu. Biasanya orang yang emosi, orang yang sudah marah, ya bahasa Spanyolnya itu muntap. Tahu muntap? Kadang-kadang ada banyak orang kalau sudah muntap, lupa semua. Kata-katanya itu aduh, makian, kotor-kotor kata yang itu bukan kata-kata yang sedap didengar. Makanya sebelum kita mengucapkan kata-kata, pikirkanlah itu. Kata-kata yang sedap didengar. Saya pun belajar, saudara. Saya ini dilatih di keluarga yang berangasan, keluarga yang kasar, keluarga yang tidak mengerti dan tidak menimbang perasaan orang lain. Ngomong itu asal nyeletuk gitu. Kadang-kadang bisa menyakitkan orang. Nah di dalam Tuhan, saya diproses banyak saudara. Dari ucapan kata-kata saya mesti belajar sesuatu. Seperti anak TK, saya banyak belajar. Keperucut, aduh minta ampun. Belajar terus. Saya banyak mengisi dengan firman Tuhan supaya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut saya itu adalah perkataan-perkataan dari firman Tuhan. Saudara, Tuhan mau supaya setiap kita itu memperkatakan setiap janji-janjinya dengan kata-kata iman. Kalau seandainya Tuhan itu belum menggenapi, ya ucapkan saja. Memang tidak gampang saudara. Saya bilang tidak gampang. Abraham sendiri ya, waktu menerima janji, tahun depan engkau akan punya anak. Padahal sebelumnya Abraham itu menerima janji, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Siapa yang bisa ngitung pasir, saudara? Siapa yang bisa ngitung bintang di langit? Pasir nggak usah banyak-banyak, satu genggam aja lah. Ya misalnya ada lowongan pekerjaan di koran, lowongan pekerjaan, gaji per hari 1 juta. Apa kerjanya? Ngitung pasir. Mendem, sampai mendem nggak mungkin bisa. Tidak ada orang yang bisa ngitung pasir. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Tapi kenyataannya Abraham tidak punya anak. Sampai Abraham berkata, ya Tuhan, ya Ismail lah yang jadi menerima warisan itu. Tuhan bilang, bukan. Nah mana? Aku ini tidak punya anak kandung. Ya siapa lagi ya Ismail. Bukan anak perjanjian itu. Anak perjanjian ada Ishak. Waktu Tuhan bilang tahun depan kamu akan menggendong. Istrinya Sarah itu masih ragu-ragu. Masa sih
Suamiku yang sudah setua itu masih birahi. Aku yang sudah ompong gini masuk birahi. Saya nggak bisa membayangkan saudara. Seorang wanita 90 tahun hamil. Seorang kakek umur 100 tahun punya anak. Nggak bisa bayangkan saudara. Kadang-kadang berjalan bersama dengan Tuhan itu memang kita nggak bisa tahu saudara. Tapi itulah kenyataannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi setiap kita yang percaya, kita akan mengalami. Nah, nenek-nenek umur 90 tahun hamil, terus melahirkan, enggak mati. Enggak ada operasi-operasian itu zaman dulu. Siapa yang operasi? Makanya itu memang Tuhan itu, berjalan bersama dengan Tuhan itu memang kadang-kadang ada yang hamba Tuhan yang bilang nyeri-nyeri nikmat. Nyeri-nyeri tapi nikmat. Sarah punya anak di usia yang sudah lanjut. Enggak guyonan itu kenyataannya. Makanya Sarah sampai berkata, masa bisa? Ditegur loh sama malaikat Tuhan. Abraham pun sampai ditegur juga. Tapi Abraham percaya. Dan makanya disebut bapak segala orang beriman. Bapak orang beriman itu Abraham. Dia percaya meskipun sudah lanjut usia, kalau Tuhan bicara, Tuhan akan genapi. Hari-hari ini kalau misalnya ada janji-janji Tuhan yang belum tergenapi dalam hidup saudara, percayai terus. Jangan pernah berkata-kata yang negatif, kata-kata yang pesimis, kata-kata yang melemahkan iman kita. Sudah tidak mungkin, sudah tidak mungkin. Saudara, Tuhan menghendaki supaya setiap saudara dan saya itu percaya sama Dia. Tadi setelah ibadah kedua, ada satu keluarga ketemu dengan kami dan mereka bicara, iya sudah tahun ini begitu memasuki tahun akhir tahun, dengarkan firman Tuhan sudah terbakar, terus melewati awal-awal bulan kemarin ini, awal-awal tahun dan awal-awal bulan ini. Tuhan genapi katanya. Aduh, Tuhan itu baik, luar biasa, digenapi. Kami yang dengar itu karena kami mengikuti saudara pergumulannya. Kami yang dengar itu sampai Tuhan, terima kasih. Janjimu itu ya dan amin. Dan saya berkata kepada saudara-saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji kepada saudara, percayai. Cabut semua perkataan-perkataan yang negatif. Cabut perkataan-perkataan yang tidak percaya itu, minta ampun, beres-beresan sama Tuhan. Dan mulai memperkatakan kata-kata iman. Maka jadilah seperti apa yang saudara imani. Ya, apapun yang sedang saat ini saudara alami. Asal ada firman Tuhan loh ya. Ada janji Tuhan. Secara khusus kepada saudara, percayai. Janji Tuhan secara umum itu memang harus digumuli lagi sampai janji-janji Tuhan ini bisa secara khusus untuk kita. Ada banyak orang janji secara umum diimani sebagai janji pribadi. Makanya banyak orang kecewa ngikut Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini isinya penuh dengan janji-janji. Makanya disebut perjanjian baru, perjanjian lama. Karena penuh dengan janji-janji. Tapi ini janji-janji secara umum. Bisa menjadi janji-janji khusus kalau kita itu mempergumulkan. Ya memang dari firman Tuhan bunyinya. Ada banyak janji-janji Tuhan secara umum ini yang jatuh untuk saya secara pribadi. Ada banyak. Misalnya Mazmur 121, aku akan menjaga keluar dan masukmu. Waktu itu saya belum punya rumah, ya sebelumnya
sebelum menyerahkan diri, setelah dijuali semua habis-habisan, hidup dari hari ke hari, waktu diproses itu, saya cuman kontrak dari tahun ke tahun, kontrak. Itu pun mau ngontrak, tapi saya dapat janji, aku akan menjaga keluar masuk, waktu bergumul tentang rumah. Saya catat loh saudara di sini. Saya catat. Waktu situasi apapun, waktu sebelum di sini pergumulan kami tentang gereja dan sebagainya. Janji itu saya terima 15 April tahun 94. 15 April tahun 94. Aku akan menjaga keluar masuk. Ya, ayat 5 sampai ayat 7 itu. Ayat 5 sampai ayat 8. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya ameni waktu itu, saya bergumul tentang rumah, saya catat janji tentang rumah. 15 April 94. Bulan Mei tahun 98 kami dapat rumah. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, kerusuhan, krismon. Bayangin saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan genapi. Ada banyak lagi janji-janji yang umum ini bisa menjadi janji khusus untuk kita. Kalau kita itu punya pergumulan pada saat Tuhan mau bicara dari firman-Nya, maka firman ini akan menjadi firman yang bicara rema untuk kita. Dan saat itu imani, maka iman itu akan muncul dan saudara pasti akan menggenapinya. Ada banyak hal saudara, mungkin saudara mungkin masih gimana caranya, ya seperti itu sederhana. Ya, mungkin mulai bulan depan saya akan ngadakan seperti Putri Sion. Di Putri Sion ini kaum wanita ya, ada PA-nya. Mereka yang perlu bertanya-tanya, mau banyak isi kitab suci yang tidak ngerti, bagaimana mencari kehendak Tuhan, bagaimana hidup bergaul atau punya pergumulan, menggumuli masalah, terus bisa dapat jawaban dari firman Tuhan, bagaimana caranya. Nah, untuk menjawab itu, saya akan ngadakan nanti pertemuannya. Saya masih mendoakan hari apa, jam berapa. Ya, kalau Tuhan mengendaki bulan Februari kita akan mulai. Kalau tidak ada halangan-halangan yang lain. Saudara, supaya kita itu bisa mengeterapkan firman Tuhan itu secara praktis. Perlu firman Tuhan diterapkan secara praktis. Bagaimana menanggapi janji Tuhan secara praktis. Bagaimana mengubah janji Tuhan secara umum ini menjadi janji secara pribadi untuk kita. Ini perlu saudara, iman kita akan hidup. Kekristenan kita akan terus bernyala-nyala. Bukan kekristenan yang redup dan mau mati. Karena sudah jadi kebiasaan, ngomongnya haleluya, puji Tuhan, shalom, kata-kata rohani, ayat-ayat firman Tuhan hafal, tapi dalam aplikasi hidup tidak ada. Saudara, saya rindu setiap kita di tahun ini, mulai tahun ini, kalau Tuhan belum datang sampai tahun depan dan sampai kapanpun, kita terus menggenapi janji, dapat janji digenapi, dapat janji digenapi, dapat janji digenapi. Untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Amin.